Asal-usul Gus Miftah, ternyata hanya anak petani dan pedagang sayur. Sosok Miftah dan silsilah keluarganya terus jadi sorotan setelah viral dianggap menghina penjual es teh bernama Sun Haji. Soal Miftah anak siapa dan silsilah keluarganya ini bahkan viral di media sosial. Latar belakang Miftah langsung dikuliti publik setelah videonya yang dituding hina penjual es teh goblok viral di media sosial. Tak sedikit netizen yang mempermasalahkan panggilannya sebagai Gus, sedangkan Gus Miftah diketahui bukan keturunan kiai. Padahal, panggilan Gus yang biasanya digunakan Gus Miftah biasanya disematkan untuk anak kiai yang memiliki pondok pesantren. Latar belakang keluarga Gus Miftah sementara itu, kedua orang tua Gus Miftah adalah orang biasa yang tinggal di sebuah desa dan tak memiliki pondok pesantren. Kedua orang tua Gus Miftah diketahui tinggal di desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya hanya seorang pedagang sayuran. Hal tersebut pun dibenarkan oleh adik Gus Miftah, mengatakan ayahnya memang seorang petani dan ibunya pedagang. Ayah memang seorang petani, mamak saya pedagang membantu bapak saya di sawah, kata Miftahul Khoiron, adik Gus Miftah, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Namun, adik Gus Miftah mengatakan ayahnya sering dipanggil kiai karena dianggap sebagai sesepuh di desanya. Sebab, kedua orang tuanya yang membuka desa tersebut dan mendirikan musola pertama kalinya. Bahkan, ayahnya juga memiliki ratusan jamaah pengajian. Karena itu, orang desa menyebut ayah Gus Miftah sebagai kiai, meskipun bukan kiai besar yang memiliki pondok pesantren. Bapak saya di sini itu ditokohkan sebagai ulama yang tertua pada saat ini di wilayah kami. Bapak saya kiai, tapi ya bukan kiai besar seperti di Jawa. Bapak saya cuman merawat orang desa, merawat jemaah Yasin dan lainnya, jelas adik Gus Miftah. Adik Gus Miftah sendiri, Miftahul Haeron atau Tajib yang membongkarnya. Menurut pengakuan Tajib seperti yang diunggah akun YouTube RT, ternyata ayahnya bukan seorang kiai. Mereka berasal dari keluarga sederhana dari Jawa yang bertransmigrasi ke Lampung. Sementara itu dalam beberapa ceramahnya, Gus Miftah pernah mengklaim bahwa dirinya merupakan keturunan ke-9 dari Kiai Muhammad Ageng Besari, ulama besar asal Ponorogo, Jawa Timur. Ia mengklaim bahwa ayahnya bernama Muhammad Murodi yang nasabnya tersambung ke Kiai Ilyas, putra Kiai Muhammad Ageng Besari. Tajib meluruskan bahwa Gus Miftah adalah kakak kandungnya yang nomor 3. Alhamdulillah sih sampai saat ini kalau memang masih diakui sebagai adik tapi tidak menemukan nama Gus Miftah dalam silsilah keturunan Kiai Muhammad Ageng Besari. Menurut Raden Kunto Pramono, jikapun Gus Miftah mengklaim dirinya keturunan Kiai Muhammad Ageng Besari dari Kiai Muhammad Ilyas, maka Raden Kunto Pramono menanyakan nasab yang lebih detail. Dari istri keberapa, putranya siapa-siapa dan sebagainya, kata Raden Kunto Pramono. Sama halnya ketika masalah panggilan Gus pada diri Gus Miftah ditanyakan kepada ulama kondang Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Gus Baha awalnya mendoakan agar apa yang telah terjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Nabi Yusuf, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual, kata Gus Baha. Ia pun menjelaskan berbagai hal, hingga akhirnya melemparkan guyonan yang membuat para peserta kegiatan di Universitas Islam Indonesia tertawa. Memang saya termasuk Gus yang asli, itu jelas sekali, kata Gus Baha. Gus Miftah memiliki nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman. Ia lahir di Lampung, tanggal 5 Agustus tahun 1981. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, Miftah diketahui mengikuti pendidikan MTS dan MAN di Pondok Pesantren Bustanul Ilm kemudian lanjut berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan mengambil program studi pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah,
Angkatan 1999. Kendati demikian, menurut laman Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya tersebut, padahal tinggal menyelesaikan beberapa mata kuliah dan skripsi. Lebih lanjut, Miftah kemudian mendapatkan gelar SPD dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unisula setelah berhasil menjalani sidang skripsi terbuka pada tanggal 6 Februari tahun 2023. Saat ini, Miftah memimpin Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Serba-serbi kehidupan Miftah masih menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan, termasuk mengenai pondok pesantren yang dimiliki olehnya. Sebagaimana diketahui, Miftah memiliki pondok pesantren di Yogyakarta. Pondok pesantren tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Ora Aji. Ternyata, pondok pesantren tersebut dilengkapi dengan fasilitas masjid dengan nuansa kehijauan. Potret dari pondok pesantren serta masjid yang dibangun oleh Miftah tersebut terkuak dalam unggahan milik akun TikTok @kamols_. Dilansir pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024, penanda bertuliskan nama pondok pesantren milik Miftah bisa ditemukan dengan mudah. Pondok Pesantren Putra Ora Aji, bunyi tulisan pada penanda tersebut. Begitu pula dengan nama masjid yang dituliskan dalam ukuran besar di dekat kubah. Masjid tersebut dinamai dengan Masjid Al-Embejaji. Masjid tersebut didesain dengan nuansa hijau yang dipadukan dengan warna biru, sementara bagian bawah didominasi dengan warna kuning dan coklat yang cukup netral. Nama masjid tersebut ternyata menarik perhatian publik bahkan mengundang perdebatan. Perdebatan dimulai dari seorang warganet yang salah membaca hingga mengartikan. Salfok sama penamaan masjid sebagai rumah Allah dikasih nama Masjid Ora Embejaji. Astagfirullah, bunyi komentar tersebut. Masjid Al-Embejaji bukan Ora Embejaji. Beda arti, Ora Embejaji sama dengan tidak berarti, Embejaji sama dengan bermakna, berarti, sanggah warganet yang lain. Artinya apa kalau Embejaji? Warganet tetap dibuat penasaran. Pantas atau sesuai? Warganet lain menambahkan. Meski begitu, persoalan nama pondok pesantren, yaitu Ora Aji tetap dikritik oleh warganet. Pesantren Ora Aji ya kayak kiainya, kata warganet. Ya memang Ora Aji, tidak berguna, beneran, sambung warganet. Namanya kok gak ada yang sesuai dengan Islam. Kritikan lain ditambahkan. Clara Sinta menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali menyebar video Miftah menghina penjual es teh. Clara Sinta sendiri dikenal sebagai seorang konten kreator atau TikToker asal Medan, Sumatera Utara. Sementara penjual es teh Sun Haji yang dihina kini mendapat perhatian khusus sejumlah warga di Indonesia hingga luar negeri. Kini Sun Haji menerima sejumlah uang dan hadiah umrah dari orang prihatin dengan hinaan itu. Sementara Miftah sudah mundur dari utusan khusus Presiden. Kelakuan masa lalu Gus Miftah pun muncul satu persatu. Sebagai pejabat setingkat menteri, gaji dan tunjangan yang diterima oleh para utusan khusus Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan dana operasional yang nominalnya ditaksir di atas 100 juta rupiah. Miftah juga mengaku belum menerima gaji lantaran sebelum mengundurkan diri baru menjabat sebagai utusan khusus selama 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara, ujar Miftah. Alhamdulillah saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas, imbuhnya. Miftah mengatakan barang-barang yang dikenakannya, termasuk jam tangan mewah yang juga menjadi sorotan sudah dimilikinya sejak lama. Artinya itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara, tapi barang lama. Miftah tetap akan berdakwah. Secara prinsip, semua orang punya gaya dakwah masing-masing, punya karakter masing-masing. Karakter itu akan tetap akan saya pertahankan. Cuma,
Dengan pemilihan kata dan diksi yang lebih berhati-hati, karakter dakwah mungkin tetap sama tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun, katanya. Istana melalui kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi merespons soal mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pihaknya kata Hasan menghormati keputusan Miftah mundur dari utusan khusus Presiden tersebut. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Surat terbuka untuk Gus Miftah untuk secara terbuka memohon maaf kepada seluruh dokter Indonesia, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, karena perkataan Anda. Kami merasa sakit hati. Saya minta maaf, saya cuma bercanda. Ya cuma bercanda ya, Mas. Ya, Mas. Saya tahu Bapak. Gak ada maksud apa-apa. Gak ada maksud apa-apa kok. Saya juga ingin memberangkatkan Anda umroh. Anda, keluarga Anda, mertua Anda, anak-anak Anda. Jadi Anda pilih mau berangkat umroh dengan mereka atau dengan saya. Ya, pilihan ada di Bapak mau umroh sama mereka atau sama saya. Yang pasti saya akan berangkatkan. Ya.